Salam olahraga, kembali lagi bersama saya Di Rahmat. Kali ini pelajaran olahraga kita akan belajar mengenai hal-hal yang akan terjadi ketika kalian hanya di rumah terus. Istilah lainnya adalah mager. Nah, mager atau istilah lainnya adalah gaya hidup sedentari adalah kebiasaan-kebiasaan seseorang dalam kesehariannya itu kurang aktivitas fisik atau kurang gerak. Gimana sih? Kok bisa kurang gerak? Biasanya yang pertama, alasan utamanya adalah karena pekerjaan. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang menuntut untuk gak banyak gerak, kayak misalkan programmer, kemudian gamer, itu kerjaan-kerjaan cuma duduk aja. Kemudian bisa juga alasannya karena kesenangan. Contohnya apa? Senang nonton film, senang main game, senang buka YouTube, lihat vlog orang lain sambil rebahan, makanya disebut kaum rebahan gitu kan. Nah, itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk sekali dan termasuk kebiasaan-kebiasaan hidup yang sedentari. Terus alasan yang lainnya biasanya karena kemudahan. Contoh, kalau dulu mungkin nggak ada tangga ya, nggak ada lift, nggak ada eskalator. Sekarang tinggal kemana-mana lift, eskalator, sehingga kaki pun jarang bergerak kayak gitu. Atau juga kemudahan lainnya, contoh, kita ke pasar, ke sekolah, ke kampus, kemudian ke Alfamart atau tempat lainnya, padahal dekat, tapi kita tetap pakai motor, pakai mobil gitu kan, sehingga kebutuhan gerak tubuh kita itu kurang. So, apa sih bahayanya kalau misalkan kita punya kebiasaan seperti itu? Kita cek sebuah penelitian dari WHO bahwa 1,4 miliar warga dunia ini beresiko terjangkit penyakit yang kronis karena kurang gerak. Itu dari WHO. Kita di Indonesia, Kementerian Kesehatan dalam penelitian Kesehatan Dasar Indonesia, dia coba meneliti di tahun 2013 sekitar 26% penduduk Indonesia itu mager, jadi malas gerak, dan meningkat di tahun 2018 menjadi 33%. Bayangin, 1/3 penduduk Indonesia itu mager dan punya kebiasaan gerak yang sangat kurang sekali. Terus apa sih akibatnya pada tubuh kita jika kita punya kebiasaan ini? Oke, yang pertama jelas obesitas. Karena input kita banyak, kita makan banyak, tapi kita kegiatan sangat kurang, akhirnya output kita kurang. Makanya kalori disimpan dalam bentuk lemak, dan akhirnya lemak di mana-mana, di perut, di kaki, di paha dan sebagainya. Akhirnya obesitas. Kemudian setelah obesitas masuk ke penyakit jantung koroner. Kok bisa terjadi? Lemak yang dalam tubuh kita itu semakin lama makin numpuk. Akhirnya terjadilah penggumpalan di pembuluh darah kita. Oleh karena itu, semakin aliran darah kita tetap gitu kan. Tapi karena ada penyempitan oleh lemak itu, otomatis semakin cepat akan semakin mencoba meledak dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia gitu kan. Itu. Kemudian diabetes mellitus. Penelitian di Chili mengatakan bahwa 54% penderita diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan oleh kurang gerak juga. Kemudian kanker ini jelas juga. Kanker yang kena biasanya yang sering duduk itu kanker usus, kanker kolon gitu. Itu bahaya juga. Dan yang terakhir depresi. Depresi karena nonton TV keseringan, main game keseringan, kurang bersosialisasi, akhirnya stres. Ya udah depresi deh kayak gitu. Terus solusinya gimana sih supaya kita saat ini kan susah buat keluar nih. Keluar susah, nggak bisa kemana-mana. Artinya perlu aktivitas olahraga yang baik, yang bagus, gimana? Di rumah. Nah, saya punya solusinya. Solusinya adalah ketika kita nggak bisa lari, just cardio go. Sebuah workout yang kalian bisa lakukan di mana aja. Ya, di kamar, di halaman, ataupun di ruang tamu, bebas terserah. Gitu kan. Yang jelas, di mana kalori kalian tuh bisa terbakar di sini. Saya sudah buat program, di mana program cardio go ini, yang pertama, kita fokus pada pembakaran lemak yang lumayan gitu kan. Kemudian nggak perlu peralatan apapun, jadi nggak perlu barber, nggak perlu alat fitness, yang perlu cuma tubuh kita aja dan niat untuk berolahraga. Kemudian nggak ada push up. Terus lagi ini levelnya level yang sangat mudah dan bisa dilakukan semua orang, dan fokus melatihnya adalah otot perut dan semua otot-otot inti kita. Ya, jadi pas nanti pulang dari kampung masing-masing ke sekolah, semua udah pada otot perutan semua, seperti itu. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Di hari pertama, kita ada berbagai kegiatan
Aktivitas, contohnya jumping jack, still jack, jumping jack lagi, kemudian sit to side lunge, kemudian jumping jack lagi, kemudian sit to side lunge lagi. Nah, di sini kita punya level. Jadi, kalau teman-teman yang punya kebugaran yang agak kurang, bisa pakai level pertama. Lakukan ini semua dalam 3 set. Tapi kalau kebugarannya cukup, kita bisa pakai level kedua. Lakukan dalam 5 set. Tapi kalau misalkan kalian sangat kuat dan punya kebugaran bagus, silakan pakai level 3. Lakukan dengan 7 set. Setiap setnya kalian istirahat. Ya, istirahatnya 2 menit kayak gitu. Nanti selebihnya saya akan coba buat video. Saya akan mempraktekkan semua kegiatan cardio workout ini kayak gitu. Yuk, kita sama-sama bareng-bareng mulai dari sekarang membiasakan hidup sehat, ya. Meskipun keadaan sekarang tidak mendukung untuk keluar, tapi bukan sebuah alasan. Dimanapun kita tetap bisa olahraga, kayak gitu. Yuk, sekarang kita mulai hidup sehat kembali dengan cardio go. Oke, thank you.